Oke, selamat siang. Saya akan mempresentasikan tugas Marine Molecular Ecology dengan judul identifikasi dan kelimpahan bakteri Enterococcus sp pada terumbu karang. Nah, apa sih hubungan antara kelimpahan bakteri dan kelimpahan bakteri tersebut dan terumbu karang? Nah, di slide berikut saya akan menjelaskan tentang hubungan antara terumbu karang dan bakteri tersebut. Ini merupakan jurnal panduan saya dalam menyusun tugas ini, jurnal dari Journal of Marine Research and Technology dengan judul identifikasi dan kelimpahan bakteri Enterococcus spp pada mukus karang di perairan pemutaran Bali. Ya, kita masuk ke dalam pendahuluan. Fungsi ekosistem terumbu karang mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, faktor apa saja yang dipengaruhi alam? Contohnya seperti kenaikan suhu, badai, kenaikan massa air. Nah, itu dapat berpengaruh untuk terumbu karang. Nah, selain alam, ada juga aktivitas manusia yang dapat menurunkan fungsi dari ekosistem terumbu karang tersebut. Nah, contohnya seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom, dengan menggunakan racun, dan aktivitas snorkeling, diving dan lain-lain. Nah, dan juga limbah. Nah, di mana salah satu limbah tersebut merupakan limbah domestik yang dimana sangat berpengaruh ke lingkungan perairan terumbu karang. Kenapa sangat berpengaruh? Karena limbah domestik dapat menurunkan dapat berdampak buruk pada kesehatan dari terumbu karang tersebut. Nah, limbah tersebut dapat merugikan bagi ekosistem terumbu karang. Nah, dari mana kita dapat mengetahui perairan tersebut sudah dicemari oleh limbah domestik? Nah, melalui bakteri Enterococcus tersebut. Nah, bakteri ini dapat dijadikan indikator pada limbah domestik. Nah, bakteri Enterococcus spp dapat tumbuh dan menetap pada rentan suhu yang luas antara 10 sampai 45 derajat dan memiliki daya tahan dalam rentan waktu yang panjang juga. Nah, bagaimana kita mencari tahu antara hubungan antara terumbu karang dan bakteri tersebut? Nah, yang pertama, kita mengambil sampel mukus karang pada lokasi yang akan kita teliti, dan kemudian kita akan menganalisis mikrobiologi dari sampel mukus tersebut, dan kemudian ada analisis data. Nah, di slide tersebut dapat kita lihat pada perairan tersebut sangat sudah dicemari oleh limbah domestik tersebut, karena sudah ada tanda-tanda dari bakteri tersebut. Bisa dilihat ini di stasiun 1 sudah mulai menampak bakteri-bakteri, menandakan bahwa di perairan tersebut sudah tercemar oleh limbah domestik. Nah, ini merupakan kelimpahan dari bakteri tersebut. Pada stasiun 1 kita dapat lihat sebaran dari bakteri masih rendah, dan
pada stasiun 2 kita juga masih lihat sebaran bakteri masih juga rendah, tapi di stasiun 3 dan 4 stasiun 3 dan 4 sudah sangat-sangat tercemar karena sebaran dari bakteri tersebut sudah sangat tinggi. Nah, kesimpulan dari tugas yang saya buat ini merupakan bakteri Enterococcus sp teridentifikasi di semua stasiun pengambilan sampel mukus karang di peran pemutaran yang ditandai dengan pertumbuhan koloni bakteri berwarna merah pada media selektif selentas dan Bartley. Tidak terdapat perbedaan kelimpahan koloni bakteri Enterococcus sp antara genus karang yang berbeda di setiap stasiun pengambilan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran limbah domestik telah terjadi merata pada semua jenis karang di semua stasiun pengambilan sampel. Nah, jadi dengan adanya bakteri Enterococcus sp, kita dapat melihat pada suatu perairan itu sudah tercemar dengan limbah domestik atau belum. Dan sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih.